Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulatul Fauzia dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software agen. Yang pertama yaitu tentang definisi software agen, yaitu agen mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Agen melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Karakteristik dan atribut software agen. Pertama, autonomi. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain, ataupun oleh lingkungan. Kedua, intelligence, reasoning, dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu inteligensi. Ada tiga komponen yang harus dimiliki pada inteligensi, yaitu internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Ketiga, mobility dan stationary. Mobile agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agent. Keempat, delegation. Agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian ini adalah karakteristik utama suatu program disebut agen. Kelima, reactivity. Kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan. Keenam, proactivity dan goal-oriented. Agen tidak hanya dituntut untuk bisa beradaptasi pada perubahan lingkungan, tapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agen harus didesain memiliki tujuan yang jelas dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya. Ketujuh, communication and coordination capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi agen sistem atau MAS. Klasifikasi software agen menurut karakteristik yang dimiliki. Pertama, kolaboratif agen. Agen yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agen dalam kerangka multi agen sistem. Kedua, interface agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Ketiga, mobile agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dalam lingkungan jaringan komputer. Keempat, information dan internet agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri, atau dengan kata lain, memanage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Kelima, reaktif agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Keenam, hybrid agen. Merupakan gabungan dari karakteristik agen yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketujuh, heterogeneous agen system. Apabila terdapat dua atau lebih hybrid agen yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MAS tersebut kita sebut dengan heterogeneous agen system. Selanjutnya, klasifikasi software agen menurut lingkungan dijalankan. Pertama, desktop agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer dan berjalan di atas suatu operating system. Kedua, internet agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Ketiga, intranet agen. Agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di intranet. Bidang ilmu atau penelitian yang terkait dengan software agen antara lain learning, intelligence, dan juga proactivity serta reactivity adalah bidang garapan AI klasik. Kemudian penelitian dalam bidang DAI pada umumnya adalah berkisar ke masalah koordinasi kemudian dan komunikasi dan kerjasama antar agen dalam MAS. Bahasa pemrograman pertama, object orientedness, berhubungan dengan objek dan harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek. Dua, platform independence. Agen hidup dan berjalan di atas berbagai lingkungan. Bahasa pemrograman yang dipakai harus bisa dijalankan di platform manapun. Ketiga, communication capability. Bahasa pemrograman mensupport pemrograman untuk network dan komunikasinya. Keempat, security. Faktor keamanan juga hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahasa pemrograman untuk implementasi software agen. Kelima, kode manipulation. Beberapa aplikasi software agen memerlukan manipulasi kode program secara rutin. Para peneliti merekomendasikan bahasa pemrograman berikut untuk mengimplementasikan software agen, yaitu Java dan TypeScript. Riset dan aplikasi software agen di dunia industri. Yang pertama, manufacturing.
Aplikasi yang menggunakan teknologi agen dalam area ini adalah konfigurasi dan desain untuk produk manufacturing, pendesainan secara kolaboratif, pengontrolan dan penjadwalan operasi manufacturing. Kedua, proses kontrol. Contoh penelitiannya adalah proyek acuan yang diaplikasikan untuk manajemen transportasi listrik dan kontrol untuk percepatan vertikal, kemudian juga pengontrolan iklim, pengontrolan spacecraft, dan sebagainya. Ketiga, telecommunication. Riset dan aplikasi area ini adalah pengontrolan jaringan, transmisi dan switching, service management, dan manajemen jaringan. Keempat, air traffic control. Sistem pengontrolan lalu lintas udara berbasis agen yang terkenal dengan nama Oasis. Oasis sudah diuji coba di Bandar Udara Sydney di Australia. Oasis diimplementasikan menggunakan sistem yang disebut DMARS. Kelima, transportation system. Aplikasi teknologi agen yang ada di dalam area ini adalah aplikasi pencarian sistem transportasi dan pemesanan tiket dengan menggunakan MAS. Riset dan aplikasi software agen di dunia internet dan bisnis. Pertama, information management, yaitu information filtering dan information gathering. Kedua, electronic commerce, riset ke arah desain dan implementasi untuk mengotomatisasi jual beli, termasuk implementasi strategi dan interaksi dalam jual beli, tawar-menawar, teknik pembayaran, dan sebagainya. Contoh aplikasinya adalah Bargain Finder, Django, Magma, dan sebagainya. Yang terakhir, Distributed Project Management. Riset dan aplikasi lain adalah Rapid Project Link dan OXpert yang memberikan solusi dan metodologi dalam pemecahan masalah objek, model creation, proses dalam OAD, dan implementasi dengan menggunakan pendekatan multi-agen system. Kemudian, riset dan aplikasi software agen di dunia entertainment. Games, beberapa riset yang sudah sampai pada tahap implementasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Grant dan Chief. Kemudian interaktif, teater, dan sinema. Riset dan aplikasi software agen di dunia medis. Dunia medis adalah bidang yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerisasi terhadapnya. Teknologi agen pun dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka mencoba mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan monitoring pasien, manajemen kesehatan dari pasien. Riset dan aplikasi software agen di dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi jaringan komputer, dunia pendidikan pun salah satu yang merasakan manfaatnya. Sistem pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.